saya Melia Putri, NIM 0306213153. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Yang pertama ada pengertian anatomi organisasi, di mana anatomi dan perilaku organisasi adalah sebuah pemahaman mendalam anatomi organisasi, yaitu kerangka dasar suatu organisasi yang mirip seperti anatomi tubuh manusia. Anatomi ini mencakup struktur formal, sistem, dan proses yang membentuk organisasi. Sederhananya, anatomi organisasi adalah blueprint atau rencana dasar bagaimana sebuah organisasi beroperasi. Yang kedua ada struktur organisasi, di mana salah satu komponen utama dari anatomi organisasi adalah struktur organisasi. Menentukan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Lalu ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum adalah struktur linier dan hierarki yang jelas. Setiap individu memiliki atasan langsung. Struktur fungsional, pengelompokan berdasarkan fungsi, produksi, pemasaran, keuangan. Yang kedua ada struktur matriks, di mana kombinasi antara struktur fungsional dan proyek sering digunakan dalam proyek-proyek besar. Struktur divisional, pengelompokan berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Lalu ada fungsi anatomi. Fungsi anatomi adalah membagi tugas pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Mengelompokkannya ialah mengorganisasi tugas-tugas ke dalam departemen atau unit. Lalu ada mengkoordinasikan aktivitas, di mana memastikan semua bagian organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan ditampilkan. Lalu ada menentukan jalur komunikasi, menentukan bagaimana informasi mengalir dalam organisasi. Lalu ada karakteristik anatomi organisasi, di dalamnya ada formalitas, tingkat di mana pekerjaan didefinisikan secara formal. Sentralisasi yaitu tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik. Lalu ada spesialisasi, tingkat di mana tugas-tugas dibagi menjadi pekerjaan yang lebih kecil dan spesifik. Rentang kendali jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Adapun pengertian perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Ini mencakup motivasi kepemimpinan, komunikasi, konflik, budaya organisasi, dan dinamika kelompok. Fungsi perilaku organisasi yaitu dengan memahami individu dan bagaimana individu berperilaku dalam organisasi. Memahami kelompok ini dilakukan dengan cara kelompok bekerja sama dan berinteraksi dengan yang lainnya, meningkatkan kinerja dan menerapkan pengetahuan tentang perilaku untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Memecahkan masalah, menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait oleh perilaku manusia dalam organisasi. Adapun karakteristik perilaku organisasi di mana ada dinamis, biasanya perilaku organisasi terus berubah dan berkembang. Lalu ada kompleks yang dipengaruhi oleh banyaknya faktor termasuk individu, kelompok, struktur organisasi, dan budaya. Lalu ada multidisiplin yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Adapun hubungan antara anatomi dan perilaku organisasi ialah memberikan kerangka kerja untuk perilaku organisasi. Struktur organisasi misalnya dapat mempengaruhi bagaimana berkomunikasi, lalu ada berkolaborasi dan membuat keputusan. Sebaliknya, perilaku individu dan kelompok dapat mempengaruhi struktur organisasi. Sebagai contoh, struktur yang terlalu sentralisasi dalam menghambat inisiatif karyawan dan mengurangi motivasi. Budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi dengan pelanggan dan rekan kerja. Lalu dari anatomi organisasi dan perilaku organisasi dapat disimpulkan bahwa memahami anatomi dan perilaku organisasi sangat penting bagi para manajer dan pemimpin. Dengan memahami bagaimana organisasi kerja dan bagaimana orang berperilaku di dalamnya, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.